yang datang ke warung, orang pertama belanja ke warung, mereka berbelanja walaupun ibaratnya nilai belanjanya itu sedikit ataupun besar ya, uang mereka itu akan mereka lipat seperti ini. Sebentar ya. Misalnya pemirsa, belanjanya ke warung atau ibaratnya ke toko itu, nominalnya pelarisnya pagi-pagi sekali ya, dapatnya 15.000. Uang yang 15.000 ini akan mereka lipat seperti ini pemirsa. Lipat 2 seperti ini, dilipat seperti ini ya. Dilipat 2 atau dilipat 3 seperti ini, dan uang yang dilipat seperti ini tadi disimpan pemirsa, disimpan misalnya tempat uang, ada lacinya, ada 2 tempat ya, bukan di laci ini, disimpan di tempat lain. Ini tidak boleh ditukarkan, tidak boleh dibelanjakan ini sampai tokonya tutup pemirsa. Mama Zidni tanya, kenapa tante, kenapa mama, kenapa bunda? Ya, karena ini akan menentukan keberhasilan hari ini. Jadi uang pelaris tadi itu pemirsa tidak boleh namanya dibelanjakan. Ketika namanya mendapatkan uang pelaris atau buka dasar lah, banyak istilahnya kan, uang pelaris, buka dasar, uang apa segala macam, itu uangnya itu akan dikibaskan pemirsa ke dagangannya seperti ini. Laris. Seperti itu pemirsa, itu jual pakaian, baik itu namanya jualan sayuran, sembako, itu yang mama lihat. Ada yang dapat uang pelaris itu bernyanyi. Kalau nyanyiannya Mama Zidni ndak hafal ya, ndak hafal sayangnya Mama Zidni, cuman ada kata-kata seperti ini. Tanjung Kimpul ya, uang terkumpul apa gitu, bla 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 bla. Nah, seperti itu. Jadi kita teman-teman yang melihat itu senyum, oh berarti si kawan ini, berarti si teman ini sudah ada penglarisnya. Ketika namanya dia buka warung itu pemirsa ya, buka tempat usahanya itu, ada namanya air, nggak tahu air apa itu, nanti disiram ke halaman tempat dia berjualan, disiram seperti itu. Nggak tahu air apa, air minum kah, air baca-bacaan kah, Mama Zidni tidak tahu pastinya. Ada juga yang membuka usaha itu pagi itu pemirsa, pagi itu ya, pagi itu buka usaha itu sebelum ada namanya sebelum ada namanya pembeli, itu tidak boleh dibuang apa-apa yang dari toko itu, tidak boleh dibuang. Sampah kah, apakah tidak boleh dibuang. Itu yang kelima, katanya membuang rezeki. Itu yang Mama Zidni tanya, katanya membuang rezeki. Kalau namanya berjualan, ketika ada orang namanya datang untuk mengutang, itu tidak diberi. Kalau Mama Zidni ya, kalau soal poin yang kelima ini, kalau Mama Zidni ketika memang memulai suatu usaha, memang Mama Zidni tidak memberikan namanya utangan, baik kecil ataupun besar. Dari kecil menjadi besar, dari besar akan menjadi besar lagi. Pertengkaran, salah paham, hubungan tetangga, kerabat hancur gara-gara namanya utang piutang. Itu memang saya namanya percaya. Ada pembeli datang pagi-pagi sekali, kita baru buka usaha pemirsa, ada datang, misalnya harga 10.000 ditawar 8.000. Jangan biarkan pembeli yang pertama ini pergi. Karena apa pemirsa? Beberapa orang beranggapan, beberapa orang yakin kalau misalnya pembeli yang pertama itu tidak jadi membeli barang dagangan tersebut pemirsa, sampai nanti kita buka usahanya, sampai kita nanti jualan ataupun berdagang dan sebagainya, itu akan namanya rugi. Itu yang beberapa hal yang Mama Zidni alami, yang Mama Zidni tahu dan Mama Zidni lihat. Jadi kalau menurut pemirsa bagaimana? Tapi intinya kita tidak boleh menghakimi pemirsa. Itu adalah namanya kepercayaan ataupun mungkin keyakinan, ataupun mungkin dibilang adat atau apa, saya tidak tahu. Tapi intinya pemirsa, ketika kita memulai suatu usaha, pagi hari berdoa, ikhtiar, sholawatan, baik ibaratnya hari ini sepi, ya insya Allah besok ramai. Namanya berdagang, fluktuasi pemirsa, kadang sepi, kadang ramai. Intinya hanya berserah kepada Yang Maha Kuasa. Bagaimana dengan pemirsa? Bagaimana dengan teman-teman semuanya? Apakah ada
melakukan hal-hal yang telah Mama Jitni jabarkan tadi atau tidak, itu kita tidak boleh menghakimi ya pemirsa. Itu ada di segala tempat. Jadi kembali kepada pribadi masing-masing. Oke pemirsa, itu dulu yang bisa Mama sampaikan pada vlog hari ini. Semoga bermanfaat, semoga kita semua usahanya semakin lancar, sehat selalu yang utama, karena namanya berdagang ini butuh namanya tubuh yang sehat, fit, jadi bisa lancar segala urusannya. Oke, sampai jumpa vlog Mama Jitni selanjutnya.